Ryuna masih bertahan dengan senyum manisnya. Ia yang sudah duduk di sebelah Kim yang siap menyetir, sengaja melambaikan tangan kanannya kepada sang mertua. Pak Helios yang digandeng mesra oleh Ibu Kole, memang sampai mengantar kepergian Kim dan Ryun hingga depan gerbang. Kim mengakhiri kebersamaan mereka dengan menekan klakson. Kendati demikian, Ibu Kole yang sudah memakai cadar, masih begitu bersemangat melambaikan tangan ke arah kepergian mereka. Mas. Mas punya saudara banyak, pernah terjadi salah paham bahkan ribut enggak, sama adik-adik? Kali ini, Ryuna makin bertutur dengan hati-hati. Ia dapati, sang suami yang langsung mengernyit serius kemudian mengangguk-angguk. Manusiawilah nah. Malahan enggak seru kalau kami akur terus. Ribut dari yang sepele pun hampir setiap hari kalau lagi kumpul. Nanti lama-lama, kamu pasti tahu. Ya alhamdulillahnya, semuanya masih terbilang wajar, ucap Kim masih fokus dengan kemudinya. Wajib belajar ke papa mamahnya Mas karena Mas pengin punya banyak anak, ucap Ryuna yang kemudian tersipu. Namun nyatanya, ucapannya itu sudah langsung membuat sang suami tertawa. Setelah Ryuna renungi, dari semuanya anak Pak Helios dan Ibu Kole, Kim menjadi sosok yang paling pendiam tapi sabar. Selain itu, Kim juga tipikal yang paling menyukai kehidupan sederhana. Ibaratnya, Kim benar-benar sudah menjadi kakak teladan. Oh iya, Mas. Adik-adik perempuan tetap dikawal, kan? Tanya Ryuna lagi, masih sangat penasaran pada keadaan suaminya yang kaya raya. Namun tadi, Kim menolak tegas dikawal. Meski Ryuna yakin, pengawalan tetap akan menyertai setiap langkah suaminya secara diam-diam. Buktinya saat di KKN, kedua pria yang Kim akui sebagai paman, nyatanya merupakan pengawal pribadi Kim. Khusus adik-adik perempuan, wajib. Kamu pun nanti andai. Perginya enggak sama aku, wajib. Kim mengakhiri ucapannya dengan menatap sang istri penuh keseriusan. Ryuna sudah langsung tersenyum sambil mengangguk paham. Karena hanya itu juga yang harus ia lakukan. Ia tak mau mempersulit hal yang sudah dibuat sangat mudah, selain hubungan mereka yang juga tidak bermasalah. Sambil mengelus perut sang istri yang masih rata, Kim berkata, minggu depan ada acara keluarga. Jadwal kita beneran wajib fokus untuk hal itu. Acaranya di hotel, jadi sebelum itu wajib istirahat total sih, biar kita khususnya kamu enggak kecapaian. Sadar istrinya sudah langsung tegang, Kim yang tetap berusaha fokus dengan kemudinya berkata, nanti isinya keluarga besar. Semuanya baik semua karena kami memang memiliki hubungan sangat baik. Untuk yang sekarang, Ryuna benar-benar tegang. Menghadapi keluarga besar sementara dirinya tidak memiliki latar belakang menjual. Tapi tetap, Mas. Aku takut bikin Mas malu. Nanti diajarin, ya. Aku jangan ditinggal, pokoknya. Mas wajib sama aku terus. Nanti mama papa sama adik-adik juga bantu. Brandon, meski anaknya bengis mirip vampir, dia anaknya tanggung jawab banget kok. Termasuk Boy, meski anaknya celengean dan mulutnya lemes dalam artian ngomongnya kadang enggak lewat jalan, dia juga penyayang. Termasuk Mbak Lista yang meski kalem santun, sekali banting lawan, lawannya pasti remuk. Terus khusus Hiera. Hiera kalau sekali teriak, bisa bikin radiasi perusak gendang telinga. Jelas Kim sejelas-jelasnya. Ia mengakhiri penjelasannya dengan senyuman. Senyuman yang berubah menjadi tawa lantaran Ryuna malah tertawa setelah menyimak jawabannya. Seharian ini, Kim dan Ryuna sangat sibuk mengurus hasil akhir dari KKN.
Sepanjang acara, kebersamaan Kim dan Ryuna terus menjadi fokus perhatian. Apalagi ketika peserta KKN yang tidak songong layaknya Tiwi, Sonya, maupun Dodo, bertemu dengan mereka. Sekelas Chandra jadi sibuk mengatakan, "Puji Tuhan, di setiap pemuda itu menatap Ryuna dengan penampilan terbaru Ryuna, selain interaksi manis Ryuna dengan Kim, dan sampai detik ini masih keduanya lakukan secara diam-diam. Ini kalian mau lanjut nikah?" Todong Rashid kepo. Padahal, kini Ryuna dan Kim duduk berjarak. Ryuna dengan para mahasiswi, sementara Kim ada di hadapannya bersama mahasiswa lainnya meski mereka memang masih satu meja. Mereka sedang makan siang di restoran Kim Food cabang. Jadwal makan siang yang sebenarnya telat karena kini sudah pukul 3 sore lewat 10. Mereka memang sengaja membereskan urusan KKN mereka lebih dulu, agar mereka merasa plong dan tak lagi memiliki tanggungan KKN yang masih serba diselesaikan secara kelompok. Bukannya menjawab, Ryuna dan Kim justru tersipu kemudian bertukar tatapan satu sama lain. Alah, masih main rahasia-rahasiaan padahal sudah enggak ada Pak RT, Pak Kades, apalagi Ki Awet. Keluh Rashid sambil menikmati hidangan di piringnya. Namun karena ia menyebut ketiga nama tadi dan sudah dianggap horor oleh semuanya, ia langsung jadi bahan olok-olokan yang lainnya. Apaan sih? Kan kita sudah di sini, enggak di sana lagi. Hah, apa? Takut kera asteris sukan kayak Dodo apalagi Rukmi? Ah sudahlah. Lama-lama, aku juga jadi ngeri. Ucap Rashid menyerah sendiri. Apalagi ketika ada kecelakaan mobil di jalan depan sana dan benturannya sangat dahsyat hingga terdengar oleh mereka. Semuanya kompak berdiri sambil menoleh ke sumber suara. Namun dari semuanya, Rashid menjadi orang yang paling latah, sibuk berteriak ketakutan kemudian menghubungkan kecelakaan di depan sebagai bagian dari obrolan mereka. Lain dengan Kim yang sudah langsung menghampiri Ryuna, kemudian mendekapnya. "Endra, coba diramal. Ini beneran bagian dari pembahasan tadi, enggak?" Seloroh Rashid. Dari semuanya, mereka menjadi yang paling kompak merespons kecelakaan di depan. Lain dengan pengunjung lain yang hanya melihat sekejap kemudian langsung asyik makan lagi. "Sudah, jangan bahas yang enggak-enggak. Balik makan terus pulang, istirahat," ucap Kim sambil mengelus-elus lengan kanan Ryuna yang masih ia rangkul. Detik itu juga, yang lain kecuali Ryuna dan Kim, menyalahkan Rashid selaku sosok yang membahas nama-nama terlarang dalam hidup mereka. Bos Kim. Itu omong-omong, kenapa tangan sama badan kamu nempel terus ke Ryuna?" Tanya Rashid yang menjadi cengengesan mengawasi interaksi Kim dan Ryuna. Kim yang langsung cengar-cengir, berkata, "Ada magnetnya." "Beneran enggak mau udahan?" Ia mengakhiri ucapannya dengan tersipu. Cii. Kompak mereka, tapi hampir semua mahasiswi sudah langsung iri kepada Ryuna. Mereka merasa, Ryuna sangat beruntung andai Ryuna jadi dengan Kim. Namun tiba-tiba saja mereka juga kompak melihat keadaan kini dari sisi yang lain. Sebelumnya Ryuna kan kerja jadi art di rumah Dodo dan kasusnya pun lagi panas-panasnya. Sudah, jangan iri. Karena buat sampai di titik ini, perjuangan Ryuna sangat berdarah-darah. Yakin mereka berusaha berpikir positif. Cukup Sonya, Tiwi, dan juga Dodo saja yang ditangkap polisi hanya karena tidak bisa mengendalikan rasa iri sekaligus dengki. Mereka jangan sampai, apalagi mereka orang terpelajar. Hari ini Ryuna mencoba beberapa gaun muslim, sementara Kim menjadi penentu setiap gaun mahal yang akan sang istri coba. "Kamu nyaman enggak? Warna sama modelnya cocok enggak?"
Tanya Kim memastikan, selalu begitu di setiap Ryuna mencoba gaun yang berbeda. Semua gaun muslim yang Ryuna coba, sangat pas di tubuh Ryuna. Jika ditanya soal kenyamanan, jawaban Ryuna masih sama, ada harga ada barang. Karena dari semua gaun dan bahannya pun berbeda yang baru saja Ryuna coba, Ryuna nyaman-nyaman saja. Malahan yang kelihatan kurang nyaman justru Kim. Di setiap Ryuna mencoba gaun baru, Kim selalu mengawasi dengan saksama bagian dada maupun bagian perut Ryuna. Semuanya tidak boleh terekspos apalagi bagian perut mengingat kini, Ryuna tengah hamil muda. Ini, aku harus ngapain lagi, Mas? Tanya Ryuna sambil menerima sebotol air minum yang sudah sampai Kim bukakan tutupnya untuknya. Pulang, istirahat di rumah. Kim menuntun Ryuna untuk duduk sekaligus menunggu di sofa. Mereka masih berada di salah satu butik ternama kunjungan mereka, selain Ryuna yang belum menentukan gaun pilihannya. Jadi, kamu mau pilih yang mana? Ambil 2 terus langsung kita bawa, ucap Kim sambil menatap saksama 7 gaun muslim di hadapan mereka, dan sebelumnya sudah Ryuna coba. Mas maunya aku pakai yang mana? Tanya Ryuna yang kemudian menatap Kim. Setelah terpaku menatap setiap gaun di hadapannya, Kim juga berangsur menatap wajah Ryuna dengan saksama. Kamu sukanya yang mana? Semuanya bagus, Mas. Jadi tolong pilihkan saja, yakin Ryuna masih berucap lembut. Berarti ambil semuanya saja. Lanjut Kim serius, tapi justru ditertawakan oleh Ryuna. Ih, sayang, aku serius. Jangan buat apa ambil 7-7-nya, sementara sebentar lagi, bentuk tubuhku saja berubah. Balas Ryuna. Ia membiarkan Kim mengambil alih botol air minumnya. Suaminya itu meminum isinya nyaris habis sambil menatap saksama ke-7 gaun muslim di hadapan mereka. Itu. Sama. Itu. Oke. Ucap Kim memutuskan gaun yang dipilih dan langsung dibalas senyum sekaligus anggukan ceria. Aku lapar lagi loh, Mas. Rengek Ryuna kemudian. Aku sudah ngantuk lagi, balas Kim yang kemudian tersenyum pasrah. Bawaan hamil memang membuat Ryuna jadi gampang lapar, sementara Kim justru gampang mengantuk sekaligus tidur. Meski sesekali, Kim justru ingin makan makanan secara khusus, yang mana Kim memang lebih memborong mengidam di kehamilan pertama Ryuna. Kita cari makan di sekitar sini, abis itu pulang, ya, ucap Kim sudah langsung bergegas. Mas, aku mau makan nasi padang atau sate, tapi satenya yang sate biasa, bukan sate padang, rengek Ryuna sambil berusaha berdiri juga menyusul Kim. Baru ia sadari, ia sudah mulai terbiasa merengek kepada suaminya. Setelah menatap sang istri tak percaya, Kim justru berakhir tertawa. Kamu pengen nasi padang? Fix, anak kita bakalan jadi orang yang sangat pekerja keras. Ucapnya yakin, meski Ryuna tetap tidak paham dengan maksudnya. Pulang dari butik dan perut pun sudah kenyang, tak kunjung membuat Ryuna tidur. Malahan ia menjadi penonton setia suaminya yang tidur sangat lelap. Ryuna sampai tak tega membangunkan Kim ketika alarm yang pria itu minta bunyi. Kim tetap harus bekerja meski niat mereka sebelum ada acara pertemuan dengan keluarga besar, mereka ingin istirahat total. Kita pulangnya jam berapa? Tanya Ryuna sambil meraih sweater miliknya dari dalam lemari. Di luar dugaan, ternyata Kim mengajaknya. Harusnya enggak sampai malam, ucap Kim yang juga memakai jaket. Di luar, hujan memang sedang berlangsung hingga Kim berinisiatif memakaikan salah satu jaket miliknya meski sang istri sudah memakai sweater. Kamu nyaman, kan? Pakai sepatu saja, enggak usah sandal apalagi heels.
Pakai flat juga jangan, takutnya licin lagi hujan gini, ucap Kim yang berangsur mengambil sepatu putih dari rak sepatu dan itu sudah ia sediakan secara khusus untuk Ryuna. Bergegas Kim menuntun Ryuna untuk duduk di sofa sebelahnya, kemudian ia jongkok karena masih ia juga yang memakaikan sepatu untuk Ryuna. Gimana aku enggak nyaman, kalau setiap saat saja, Mas selalu memperlakukan aku dengan semanis ini? Lembut Ryuna yang kemudian turut tersipu malu layaknya sang suami yang sudah lebih dulu mengalaminya. Aku hanya melakukan apa yang selama ini bikin aku nyaman. Karena melihat papa mama semanis itu, aku merasa nyaman banget. Jadi sebisa mungkin, aku memulainya dari dini, agar anak-anak juga merasa sangat nyaman dengan interaksi kita, yakin Kim yang sampai detik ini masih tersipu. Bener sih, refleks Ryuna yang juga langsung membenarkan. Jangankan Kim yang sudah terbiasa serba cukup baik segi materi maupun kasih sayang, Ryuna yang tumbuh di lingkungan kejam saja sudah langsung termotivasi untuk menjadi pasangan, orang tua, sekaligus keluarga romantis layaknya Pak Helios dan Ibu Kole. Sekitar 1 jam kemudian, setelah sempat terjebak macet parah, akhirnya mereka sampai di sebuah pusat perbelanjaan. Ryuna sempat berpikir mereka akan menemui klien kerja. Namun di sana ada Ibu Kole, Kalista dan juga Hiera, selain Kim yang justru membawa Ryuna ke toko perhiasan elit. Kita enggak ketemu klien atau urus pekerjaan, Mas? Tanya Ryuna dan sudah langsung mendapat gelengan kepala dari Kim yang sampai detik ini masih menggandengnya erat. Enggak. Itu buat besok saja, ucap Kim yang terus membawa Ryuna melangkah menghampiri mamah dan kedua adik perempuannya. Kita beli cincin pernikahan kita dulu, soalnya kita belum pakai cincin. Biar mama enggak ceramah atau malah makain karet gelang di jari manis tangan kanan kita, lanjut Kim. Pernikahan mereka yang tiba-tiba, tanpa sedikit pun persiapan memang membuat sekadar cincin pernikahan, tak sampai mereka sediakan. Karena jangankan cincin, emas kawin saja, Kim hanya memberikan 6 lembar uang 100.000 yang saat itu ada di dalam dompetnya. Bakek, cincin sama perhiasan sebelah sana cantik-cantik. Ayo, pilih-pilih di sana saja. Heboh Hiera sudah langsung menuntun Ryuna. Ryuna yang sampai detik ini masih merasa minder, mau-mau saja mengikuti tuntunan iparnya. Mereka langsung diikuti oleh Kim, Ibu Kole, dan juga Kalista. Namun, Kim mendadak berhenti melangkah karena fokus pandangan sekaligus perhatiannya tercuri pada kalung perhiasan putih berliontin bintang mungil sekaligus sangat berkilau. Kim segera mengambil kalung incarannya, kemudian diam-diam membungkusnya tanpa sepengetahuan siapapun apalagi Ryuna. Selanjutnya, Kim kembali siaga mengikuti sang istri yang tengah dibuat pusing oleh ketiga wanita di sana. Sebab bukannya membantu, hadirnya Ibu Kole, Kalista, apalagi Hiera malah membuat Ryuna makin bingung memilih. Dan Kim tidak bisa untuk tidak tertawa ketika Ryuna menoleh kemudian menatapnya. Ryuna jelas meminta pendapat sekaligus bantuannya. Bentar. Aku pilih cincin nikah buat kita dulu. Sisanya terserah kamu, ucap Kim yang juga sudah langsung ikut heboh karena Hiera begitu sibuk meyakinkannya untuk memilih cincin nikah sesuai pilihan gadis itu. Jadi, ketika tatapan Kim dan Ryuna lagi-lagi bertemu, keduanya sudah langsung menahan tawa lantaran hadirnya ketiga wanita terpenting dalam hidup Kim bersama mereka, malah membuat mereka makin bingung memilih.